يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil muhtari man da'ana ilaihi wa qad nadana baika ya man dallana wa hadana. Shalla 'alaika Allahu barika alladzi bika yushaffa'u khassana wa habana. Salatan wa salaman daiman ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, segala puji dan syukur kehadirat Allah yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa duduk di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkannya. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin
Jamaah Jum'ah rahimakumullah, ketahuilah ketika seseorang berumur 40 tahun ke atas, Allah akan mengurangi pandangan kita, Allah akan mengurangi fisik kita sehingga kita lemah. Itu berarti Allah mengingatkan kita agar kita senantiasa jangan terus-menerus memandang dunia dan jangan terus-menerus mengejar dunia, akan tetapi pandanglah akhirat dan kejarlah akhirat yang lebih kekal dan abadi. Sebab siapa saja di antara kita dan semua orang yang umurnya 40 tahun ke atas dan belum mempersiapkan 5 hal yang Allah ingatkan dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, maka orang itu akan rugi serugi-ruginya dan akan menyesal. Yang pertama yang harus kita persiapkan, yaitu bekal yang harus kita persiapkan ketika kelak akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah qala rabbi awzidni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Yang pertama, kita harus selalu memohon kepada Allah agar senantiasa dibimbing untuk mensyukuri nikmat hidup dan juga mensyukuri nikmat kedua orang tua. Mensyukuri nikmat hidup berarti Allah telah berikan kita kedua mata, Allah berikan kita lisan, Allah berikan kita tangan, Allah berikan kita kedua kaki, agar kita senantiasa menggunakan sesuai yang Allah perintahkan. Contohnya, kita berjalan ke masjid untuk berjamaah, berjalan ke majlis-majlis taklim dan lain sebagainya, majlis-majlis zikir untuk ingat kepada Allah dan mensyukuri kedua orang tua. Itu artinya bahwa kita tidak mungkin kita bisa berdiri segagah ini, kita tidak bisa berdiri segagah ini, kita tidak bisa segagah ini dan juga semakan ini tanpa jerih payah kedua orang tua. Maka dari itu Allah menyandingkan syukur kepada nikmatnya dan bersyukur atas kedua orang tua. Dan yang kedua yang harus kita persiapkan adalah wa an a'mala sholihan tardahu, yaitu kita memohon kepada Allah agar senantiasa dibimbing oleh Allah untuk bisa beramal yang mendapat ridhonya. Hadirin, ketahuilah bahwa amal soleh itu ada dua. Amal soleh, amal yang baik bisa juga mendapat pahala, akan tetapi belum tentu dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena amal yang mendapat ridho dari Allah adalah ketika kita beramal soleh, ketika kita beramal baik, hanya ingin mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan persiapan atau bekal yang nomor 3 yaitu wa aslih li widuriyan. Kita memohon selalu kepada Allah agar senantiasa Allah jadikan anak keturunan kita, anak cucu kita menjadi orang-orang soleh. Dan ketika kita sudah meninggalkan dunia ini, pahala itu terus mengalir untuk kita semua. Dan yang keempat yaitu inni tubtu ilaika. Yang keempat adalah kita mohon kepada Allah agar kita senantiasa bertobat dan bertobat dan nasuha. Dan yang kelima adalah yang harus kita persiapkan adalah wa inni minal muslimin, dan kita ketika kita nanti menghadap Allah dengan keadaan muslim, yaitu husnul khotimah. Hadirin jamaah Jum'ah rahimahullah, marilah kita senantiasa memohon kepada Allah agar Allah senantiasa membimbing kita, menuntun kita ke jalan yang diridhoi. Ketahuilah saudara-saudara, harta yang kita kumpulkan dari kecil sampai sebesar ini tidak akan bisa membantu kita kecuali kita menginfakkannya ke jalan Allah, ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sesuai yang Allah firmankan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiyakumul maut.
min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Jadi Allah memerintahkan menginfakkan sebagian dari harta kita agar kita senantiasa tidak menyesal, karena ketahuilah saudara-saudara, orang yang akan meninggal, orang yang akan sakaratul maut, ketika orang itu kurang amalnya, maka orang itu pasti ketika sakaratul maut akan mengatakan, ya Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tangguhkanlah, tundalah ya Allah. Tidak perlu 1 hari, tidak perlu setengah hari, 1 jam saja ya Allah, tangguhkanlah, tundalah ya Allah. Wa an a'mala sholihan wa saddaqu minas sholihin. Jadi dan ketika engkau tangguhkan ya Allah, maka aku akan beramal soleh dan sedekahkan semua hartaku, akan kusedekahkan mobil-mobilku, akan kusedekahkan semua harta yang ada padaku ya Allah. Begitulah nanti ketika orang yang kurang bekalnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita selalu memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Terlebih lagi di bulan Rabiul Awal ini adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung, karena ada di bulan Rabiul Awal terlahirlah orang yang paling mulia, orang yang paling suci, orang yang paling mencintai diri umatnya melebihi cintanya seorang anak ke ibu atau ibu kepada anaknya. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, itu saja, semoga menjadi renungan buat diri kita sendiri, khususnya pada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah mu'ayyid as-sabirin ka'ajil asri wa muyassir syakirin al-hamdi syukri wa muwafiq al-muhdari al-biyabi amri ahmaduhu ala ma'ana wa aslamari amri bi mahakam wa qurran. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahluhu salatan daiman ila fani wa la futur wa sallim tasliman katsiran wa ya ayyuhan nas ittaqullaha innallaha ma'akum bi amri badabi bi nafsihi wa shara bi malaikatihi wa yatim mu'minin ibadi maqran jama'in innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وأنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين وعن إخوانك أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك شفيع قريب مجيب الدعوات اللهم اهدنا عليهم ودعي أبنائهم واخرجهم في السجود إلى شيطانهم ولا تجعلهم فتنة للظالمين ونجيهم برحمتك من القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة قامت الصلاة قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا
ilaha